Hai semuanya. Dalam dongeng dan mitologi, tempat berdiamnya para dewa sering digambarkan sebagai istana emas yang berkilauan. Sementara tempat bersemayam orang-orang suci yang berhasil melakukan moksa adalah gunung emas yang tak bisa dijangkau manusia biasa. Emas, logam mulia paling berharga yang dikenal manusia, memang selalu diidentikan dengan keagungan dan kemewahan. Karena itu tak mengherankan jika bangunan-bangunan yang dianggap memiliki nilai penting lantas dilapisi emas asli. Kenapa tidak dibuat dari emas seluruhnya? Selain harganya yang kelewat mahal, emas juga termasuk logam yang paling berat, sehingga kurang ideal jika digunakan untuk bangunan. Nah, pada episode kali ini, IBH Gold akan membahas 8 bangunan paling menakjubkan yang berlapis emas asli. Tapi sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan channel ini ya. Juga klik tombol lonceng agar kamu nggak ketinggalan berita menarik lainnya dari channel IBH Gold. 1. Gedung Parlemen Hungaria. Gedung Parlemen Hungaria atau juga dikenal sebagai Parlemen Budapest adalah tempat bertemunya anggota Majelis Nasional Hungaria. Sampai sekarang gedung ini adalah bangunan terluas di Hungaria dan gedung tertinggi di Budapest. Gedung Parlemen Hungaria merupakan landmark dan tujuan wisata populer di Budapest. Letaknya di Lajos Kossuth Square di tepi sungai Danube. Walaupun begitu, gedung ini bisa disaksikan dari setiap sudut kota Budapest. Aula utama dari gerbang masuknya terbuat dari 40 kg emas padat. 2. Istana Katarina, Rusia. Bangunan seindah kastil di dalam cerita dongeng ini merupakan istana yang terletak di kota Charkoy Selo Pushkin, sebelah selatan Petersburg, Rusia. Dulunya merupakan istana musim panas bagi para Sarusia. Eksterior istana dihiasi dengan patung-patung dan relief cantik yang dilapisi 100 kg emas murni. Sementara ruangan-ruangan di bagian dalamnya dihiasi aksen dengan lapisan emas tebal. Dari kursi, kusen pintu, patung-patung, sampai vas bunga didominasi dengan emas. 3. Masjid Omar Ali Saifuddin, Brunei Darussalam. Masjid Omar Ali Saifuddin adalah masjid yang terletak di Bandar Seri Begawan, ibu kota Kesultanan Brunei. Masjid ini dianggap salah satu masjid terindah di Asia Pasifik dan Asia Tenggara. Arsitekturnya yang indah sekaligus menjadi daya tarik wisata utama Brunei. Bangunannya rampung pada tahun 1958 dan merupakan contoh arsitektur Islam modern. Masjid ini dibangun di atas sebuah laguna buatan di tepi sungai Brunei, Kampung Air. Masjid ini memiliki menara marmer dan kubah berlapis emas asli. Materialnya pun bahan-bahan nomor 1 yang diimpor dari seluruh dunia. Marmer didatangkan langsung dari Italia, granit dari Shanghai, lampu kristal dari Inggris, dan karpet-karpet berlapis lantai bagian dalam merupakan produk ekspor Saudi Arabia. Kubahnya terbuat dari emas 24 karat dan menghabiskan dana hingga 5 juta dolar Amerika Serikat. 4. Compañía de Jesús, Ekuador. La Iglesia de la Compañía de Jesús atau biasa disebut La Compañía adalah sebuah gereja Jesuit di Quito, Ekuador. Gereja ini termasuk salah satu bangunan paling terkenal di Quito, karena salah satu ceruknya dihiasi dengan lapisan emas asli. Begitu memasuki ceruk emas La Compañía, pengunjung akan merasa seperti dikelilingi kemewahan, sebab seluruh dinding dan langit-langitnya memang berlapis emas. Desain arsitektur gereja ini terinspirasi oleh 2 gereja Jesuit Roma, yaitu Chiesa del Gesù dan Chiesa di San Ignazio di Loyola. Bagian tengahnya beratap kubah lara setinggi 26 meter yang terbuat dari batu apung dan batu bata. Kubah logam ini dihiasi dengan relief-relief mudejer berbahan plester, polikrom, dan emas asli. 5. Kinkakuji, Jepang. Kinkakuji yang berarti pavilion emas adalah sebuah tempat ibadah nan eksotis di tengah danau. Termasuk salah satu bangunan terindah yang dimiliki Kyoto. Kuil yang memiliki nama resmi Rokuonji ini sebenarnya adalah tetirah peristirahatan bagi Shogun Ashikaga Yoshimitsu. Sesuai wasiat sang shogun,
Bangunan tersebut diubah menjadi kuil Zen setelah kematiannya pada tahun 1408. Bangunan Kinkakuji terdiri dari 3 lantai. 2 lantai teratas dilapisi dengan emas asli, lantai kedua dirancang dengan gaya buke seperti kediaman para samurai. Di dalamnya terdapat patung kanon Bodhisattva yang dikelilingi 4 dewa langit. Lantai ketiga dibangun dengan gaya aula Zen Cina dengan burung api menghiasi puncaknya. Kuil emas Amritsar, India. Sri Harmandir Sahib atau lebih dikenal dengan nama Kuil Emas Amritsar adalah Gurdwara atau tempat ibadah pemeluk Sikh paling suci yang juga menyambut kedatangan pemeluk kepercayaan lain dengan tangan terbuka. Kuil dengan arsitektur mengagumkan ini berada di Atamandi, Katra Ahluwalia, Punjab, dan mengusung perpaduan gaya arsitektur Hindu dan Islam. Kuil dibangun dengan marmer putih yang kemudian dilapisi emas asli. Penggunaan emas ini dilakukan pada masa pemerintahan Maharaja Ranjit Singh. Sebanyak 100 kg emas digunakan untuk melapisi kubah kuil saja. Menurut kabar yang beredar, total emas yang digunakan untuk seluruh bangunan mencapai 750 kg. Namun hingga kini kabar tersebut belum bisa dipastikan kebenarannya. 7. Swedagonpaya, Myanmar. Pagoda yang berada di Singutara Hill, Yangon, Myanmar ini memiliki nama resmi Shwedagon Zedidao. Namun, seluruh dunia lebih mengenalnya dengan nama Swedagonpaya. Ada juga yang menyebutnya pagoda emas. Inilah salah satu tempat peribadatan terpenting sekaligus termegah di Myanmar. Pusat pagoda adalah sebuah stupa emas tinggi 99 meter, mendominasi langit Yangon dengan puncaknya yang keemasan. Struktur pagoda dipenuhi benda berharga. Dilansir Daily Mail, dasar stupa dilapisi dengan ratusan lempeng emas. Sementara bagian atasnya bertatahkan sekitar 5.000 berlian. Permata yang terbesar adalah berlian 72 karat. Delapan. Monas, Indonesia. Terakhir, kita punya Monas. Tugu kebanggaan negara dengan api kemerdekaan abadi. Dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas asli, melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala. Bara api ini terbuat dari 14,5 ton perunggu, berlapis 35 kg emas. Kemudian ditambah menjadi 50 kg untuk menyambut 50 tahun Indonesia merdeka. Monas terdiri dari bentuk lingga yang menjulang dan cawan sebagai perlambangan yoni. Keduanya merupakan unsur berseberangan yang tak bisa dipisahkan, seperti yin dan yang. Di bagian dalam cawan Monas terdapat ruang kemerdekaan yang berbentuk seperti amphitheater. Ruangan ini menyimpan naskah asli proklamasi kemerdekaan yang tersembunyi di balik gerbang perunggu berlapis emas. Di bagian selatan terdapat patung Garuda Pancasila berbahan perunggu 3,5 ton dan juga berlapis emas. Sementara sisi utara berupa dinding marmer hitam berhias gambar Kepulauan Nusantara yang dilapisi emas. Nah, itulah bangunan-bangunan berlapis emas dengan desain paling menakjubkan di dunia. Menurut kalian, mana nih yang paling keren? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya.